Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa al-ibadihi min ajli akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin sahabati wa tabi'in wa ulama ila 'abdil mu'minin makhlis min jami'il malaikatil muqarrabin ونحص خصوصا من الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومن جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا جميع أستاذنا وسائر أستاذنا ومشايخنا ومشايخنا ونحص خصوصا في هذا الكتاب شهادة العبد الجبار ومترجم هذا الكتاب يا الحافظ صباح بن سيدنا المصطفى وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para alim, para ulama yang kita muliakan, para sesepuh, tokoh masyarakat, para pengurus takmir Masjid Sirajul Muttaqin, ibu bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersama-sama bisa dipertemukan kembali oleh Allah dalam satu majelis ibadah, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini dijadikan oleh Allah sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan pelajaran malam ini berkaitan dengan dakwah Nabi secara terang-terangan. Pada pelajaran yang lalu, ketika Nabi melakukan dakwah secara sembunyi, gerilya, misi Nabi adalah mengajak kepada keluarga terdekat. Dalam fase ini, Nabi berhasil mengajak keluarga terdekat, sanak famili terdekat. Kemudian kita mengenal dengan istilah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemarin sudah kita pelajari ada empat klasifikasi, dan semua disebut sebagai orang yang pertama kali masuk Islam. Pertama, orang yang masuk Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah. Yang kedua, orang yang pertama kali masuk Islam dari kelompok atau dari kalangan lelaki senior adalah Abu Bakar. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak yang dimerdekakan adalah Zaid bin Harithah. Keempat, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib.
Ini 4 ini adalah pertama kali masuk Islam. Itu cara ulama untuk tidak menafikan atau tidak menjustifikasi bahwa Khadijah lebih baik, Abu Bakar lebih baik, tidak. Jadi semua adalah manusia mulia. Maka disebut dengan awwalul mu'minin. Dari 4 ini kemudian berkembang biak, menyebar luas, tetapi tetap dalam koridor sanak dan famili, teman terdekat, keluarga terdekat. Misal Abu Bakar bin Khattab kemudian mengajak temannya, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awwam dan lain sebagainya. Jadi dari klasifikasi ini kemudian berkembang menjadi luas. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini atau secara gerilya ini tidak berlangsung lama. Sebab ketika Nabi sudah punya modal sosial atau kapital sosial, Nabi sudah punya satu keberanian, pede, menjadi berani. Nah, disitulah kemudian masuk pada fase yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Jadi istamarrat ad-da'watu sirriyatu 3 sanawatin. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung selama 3 tahun. 3 tahun. Kanjeng Nabi niku dakwah meneng-menengan. Ya gerilya, kayak cara biyen penjajahan awal itu ini gerilya, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyadin, Panglima Sudirman, gerilya, meneng-menengan. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Tipologi dakwah secara gerilya ini kemudian kan diikuti oleh para pejuang kita. Berlangsung 3 tahun. Ajaba fi athnaiha kathirun minal ashrafi wal mawali. Jadi selama 3 tahun Nabi sudah berhasil mengislamkan kathirun minal ashraf wal mawali, tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang terhormat di kalangan bangsa Quraisy. Khadijah terhormat, Abu Bakar terhormat, Utsman bin Affan terhormat, Ali bin Abi Thalib terhormat. Orang-orang mulia, Zubair bin Awwam terhormat, Zaid bin Harithah terhormat, mulia. Ini keberhasilan Kanjeng Nabi di dalam merekrut simpul-simpul yang menjadi kekuatan besar di dalam berdakwah. Ba'da dzalika, setelah semua peristiwa itu terjadi kurang lebih 3 tahun, Nabi wis pede ngoten. Cara-cara ngaji niku pun pede, bekal pun wonten. Tidak hanya bekal kompetensi, tapi bekal dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya terus ngaji kados mekaten gak didukung pasti nggih kecil. Takmir mendukung, tokoh masyarakat mendukung, jamaah mendukung. Kemudian takmir mendukung, manajemen mendukung. Ini kan berarti sudah semua piranti-piranti itu terakomodir. Disitulah kemudian Nabi ba'da dzalika umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri. Ketika semua simpul-simpul ini sudah dipegang oleh Nabi, Allah kemudian memerintahkan
kepada Nabi untuk berdakwah secara jahar. Sering kita mengenal istilah jahar. Jahar itu lawan daripada sirri. Sirri itu rahasia, jahar berarti terang-terangan atau keras. Suaranya jahar, berarti suaranya keras. Sholat bisautil jahri berarti sholat dengan suara keras. Bacaannya keras. Maghrib bacaannya jahar. Isya jahar. Subuh jahar. Luhur asar sirri. Gitu. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk bil jahri bi qoulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Fasda' mongko terang-terango sapa sira Muhammad bima kelawan barang tu'mar kang den perintah sapa sira wa 'arid lan mingo berpalinglah sapa sira 'alil musyrikina saking wong-wong musyrik kabeh. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang peristiwa Nabi diperintah untuk berdakwah secara jahar, secara terang-terangan. Ora tedeng aling-aling. Bloko sudah. Nah, tentu dakwah secara sirri dan dakwah secara jahar itu punya konsekuensi yang berbeda, punya risiko yang berbeda. Kalau sirri mungkin risikonya tidak terlalu terlihat, risikonya rendah, kecil. Tapi kalau sudah jahar, kita betul-betul mendeklarasikan dan dilihat oleh banyak orang, maka risikonya semakin besar. Dan Nabi sudah siap untuk menanggung risiko itu. Ya sama halnya dengan program-program ketakmiran. Kalau itu sudah dideklarasikan oleh ketakmiran dan dilihat oleh semua masyarakat, ya risikonya juga harus ditanggung bersama-sama. Seperti apa risiko? Mungkin ada suara, ada masukan, ada yang mengkritik, ada yang menilai, ada yang mengevaluasi. Tentu kritik itu tidak semuanya jelek. Dengan demikian kita harus pandai-pandai mengelola diri. Pertama, menjadi orang yang bijak di dalam berbicara. Husnul hadithi idza haddatha. Yang kedua, kalau sudah dideklarasikan seperti ini menjadi konsumsi publik, kita harus betul-betul membuka mata batin kita menjadi husnul istima'i idza hudditha, menjadi orang yang pandai mendengar dengan cara yang baik, menjadi pendengar yang baik. Tidak hanya pandai bicara, tetapi juga mau menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu ya harus mau menerima kritik, saran, sumbangsih pemikiran dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu risiko dakwah. Risiko dakwah. Maka fasda Muhammad, ini sudah waktunya kamu terang-terangan. Orang terus-terusan gerilya itu orang. Sudah waktunya mendeklarasikan diri di depan umum, di depan masyarakat. Wa'arid 'anil musyrikin. Dengan catatan tetap kamu harus berpaling terhadap orang-orang musyrik. Berpaling dengan orang-orang musyrik. Nah, setelah Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan tadi itu, Nabi merespon secara cepat. Nabi kemudian merespon secara cepat. Fasa'ida 'ala as-safa wa nada qaumahu.
Fasa'ida mongko munggah sapa Kanjeng Nabi. Ala sofa ing atase gunung sofa. Gunung sofa. Wanada lan ngundang-ngundang sapa Kanjeng Nabi qaumahu ing qaumi Kanjeng Nabi. Setelah mendapatkan perintah untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi naik ke bukit Sofa. Lho kok bukit? Ono sing ngarani gunung Sofa. Aja dibanding nih gunungnya Mekah karo gunungnya Indonesia. Di Indonesia itu kan istilah bukit dengan gunung kan dibedakan. Kalau di sana ya semuanya gunung istilahnya. Masih atau cendek, sedeng atau dhuwur. Sing cendek ya diarani gunung, sing dhuwur ya diarani gunung. Kalau di kita kan dibedakan. Rodok cilik puno, cilik puno, gede-gede bukit, dhuwure bukit gunung. Bukit Sofa, kita mengatakan bukit Sofa atau gunung Sofa. Kita tahu gunung Sofa itu di mana. Kalau kita haji, kalau kita umroh, itu kan setelah tawaf, minum air zam-zam, bergeserlah ke mas'a, ya tempat sa'i yang diawali gunung atau bukit Sofa. Nabi itu dilahirkan atau rumahnya Nabi itu kan tidak jauh dari bukit Sofa. Dalamnya Kanjeng Nabi menika, lek cara sakniki itu dijadikan sebagai perpustakaan. Kalau kita keluar dari Marwah setelah tahallul itu belok kiri ke ada WC berapa itu? WC Penten itu 9 apa pinten itu. Terus belok kiri sedikit kanan jalan. Disitulah kediaman Nabi dilahirkan. Yang sekarang itu menjadi perpustakaan. Temboknya berwarna kuning. Di situ dengan sofa kan tidak jauh. Tidak jauh. Mboten tebih. Wanada qaumahu, masyarakat dikumpulkan. Kaumku sini, wahai masyarakatku sini. Falamma ijtama'u, ketika masyarakat itu sudah berkumpul, qala lahum, Nabi mengatakan kepada masyarakat, hal tusaddiqunani fima ukhbirukum bih. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi, hal tusaddiqunani bima ukhbirukum bih. Hai kaumku, wahai masyarakatku, apakah kalian semua membenarkan apa yang akan saya bicarakan, apa yang akan saya sampaikan? Nih, itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Awak percaya karo aku apa ora gampangane? Percaya anaknya aku atau apa yang akan saya bicarakan, apakah Anda percaya? Faqalu mengucap sapa kaum jami'uhum na'am. Faqalu mengucap jami'uhum na'am. Mayoritas kemudian mereka mengatakan na'am, iya. Iya Muhammad. Ma jarabna 'alaika kadiban. Kenapa kok mereka mengatakan iya? Padahal Nabi mengatakan, apakah kalian membenarkan apa yang akan saya sampaikan? Mayoritas mengatakan iya. Kenapa? Masyarakat itu mengatakan iya. Ma jarabna 'alaika kadiban. Saya sudah membuktikan bahwa kamu tidak pernah goroh. Kasarane ngomong, wis terbukti Muhammad itu mulai cilik atau mulai nom ora tahu goroh. Makanya disebut dengan Al-Amin. Disebut dengan Al-Amin.
Ma jarrabna 'alaika kadiban mundu nas'atika ilal an. Mulai nom sampai saiki sampeyan iku ora tau goroh. Mulai iki aku percaya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengar jawaban masyarakat seperti itu, Nabi bersabda, "Angkidu anfusakum minan nar." Angkidu anfusakum minan nar. Inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Ayo awakmu kabeh padha nyelametno sliramu kabeh marang neraka. Berusahalah sekuat tenaga untuk supaya terhindar dari api neraka. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Inni nadhirun lakum. Sesungguhnya aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian semua min adzabin syadidin, dari siksa neraka yang pedih. Niki dawuhipun Kanjeng Nabi. Substansi daripada dakwah Nabi ketika naik di Bukit Sofa ini adalah supaya kita itu melakukan amal perbuatan yang menjauhkan diri kita itu dari siksa api neraka. Kalau api neraka dikonotasikan sesuatu yang jelek, berarti mafhum mukhalafahnya, definisi yang lain, Nabi memerintahkan kepada kita supaya berbuat kebaikan. Sebab semua perbuatan kebaikan itu pahalanya adalah surga. Itu pengertian konotasi sebaliknya. Padahal Nabi sabdanya adalah angkidu anfusakum minan nar. Ayo dong nyelamet nih kabeh dari siksa api neraka. Inni nadhirul lakum min adzabin syadidin. Satemene aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian semua berkaitan dengan siksa api neraka. Itu kalimat atau redaksi yang disampaikan Nabi, tetapi substansinya adalah supaya kita itu melakukan amal kebajikan yang mengarah kepada kehidupan surga. Nah, apa perbuatan yang mengarah kepada kehidupan surgawi? Ya macam-macam. Ngajinya niki nggih sae. Tebih saking neraka. Nyantuni fakir miskin sae. Nebihne saking neraka. Amal napa kemawon pokoke niate apik. Niku nebihne saking neraka. Nah, itu redaksi yang disampaikan oleh Nabi. Angkidu anfusakum minan nar inni nadhirul lakum min adzabin syadid. Nah, ketika Nabi mengucapkan hal demikian, faqala lahu ammuhu Abu Lahab. Ada satu sosok paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Amun, memiliki kalimatnya ammun, ammuhu. Ammun itu paman nek cara Indonesia. Dari jalur bapak. Abai Kanjeng Nabi duwe adik jenenge Abu Lahab. Adik kandung. Nah, itu diarani ammun, paman dari jalur bapak. Kalau paman dari jalur ibu disebut khalun. Ibu awake dhewe duwe adik lanang, adik kandung. Kan gini ku paman to nggih. Nah, itu cara bahasa Arab disebut khalun. Nah, di sini kalimatnya adalah faqala lahu ammuhu ammun Abu Lahab. Abu Lahab disebut berarti Abu Lahab ini adalah adik kandung dari Abdullah. Siapa Abdullah? Adalah ayah Kanjeng Nabi. Berkatalah Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Wah, diksinya
luar biasa ini. Keras sekali. Tabban laka ya Muhammad. Tabban, ciloko banget awakmu Muhammad. Ini pamane sendiri yang mengucapkan itu. Cilokon cet awakmu Muhammad. Ini gak cara Jawa. Benar-benar sesat kamu Muhammad. Alihada jama'tana. Hanya ini kamu susah-susah mengumpulkan kami. Apa karena ini kamu kemudian mengumpulkan kami hanya untuk memberikan satu peringatan tentang api neraka? Hanya untuk menyaksikan bahwa kamu adalah orang yang memberi peringatan tentang neraka? Tabban laka ya Muhammad. Nek cara Jawa, cilaka encit. Encit apa pencit ya? Cilaka encit. Pokoknya apa nih? Pokoknya cilaka. Tabban laka ya Muhammad. Sinten sing ngendikan? Inggih menika pakliknya Kanjeng Nabi. Niki. Dadi musuhe Kanjeng Nabi duduk sapa-sapa. Musuhe inggih menika dulure dhewe. Mulane kata di dalam kehidupan masyarakat kita itu wong sing ora seneng karo awake dhewe duduk wong liya. Kadang-kadang ya dulure dhewe. Ya kakaknya, ya adiknya, ya paklinya, ya bulinya, ya pakdenya, kadang-kadang. Orang yang berada di sekitar kita. Maka tidak sedikit konflik keluarga itu ya dipicu perselisihan antar keluarga. Ini Kanjeng Nabi niku. Lah Abu Lahab niku teng pundi daleme? Daleme Abu Lahab niku kan daleme Kanjeng Nabi niku mboten tebih. Dalamnya Abu Lahab niku lek cara sakniki, lek cara sakniki. Niku nggih teng WC 9 niku lho. Di daerah WC 9. Terus mari Warwa jenengan medal saking Marwa lajeng tahallul ning daerah tahallul menika. Lajeng belok kiri, di situ ada WC 9 enggak salah. Di situlah kediaman Abu Lahab. Lah, jarak antara kediaman Abu Lahab dengan Kanjeng Nabi ini mboten tebih. Paling ya pinten meter ya. 50 meter atau 100 meter lah wis pokoke samoten. Mboten tebih ketinggal sanget. Nah, ketika Nabi lahir di kediamannya Nabi itu, Abu Lahab niku ngerti lek ponakane niku lahir. Ponakane niku lahir. Nah, Abu Lahab itu saking senengin duwe ponakan lahir, budaknya atau peladene Abu Lahab sing paring asma Thuwaibah al-Aslamiyah seketika itu dimerdekakan. Nih, dimerdekakan. Seluruh kebiaya persalinan Nabi yang nanggung Abu Lahab. Padahal Abu Lahab nyoto-nyoto musuhi Kanjeng Nabi. Dadi ana Nabi diopeni wong kafir. Nggih. Nabi ya ana diopeni wong kafir. Contone nggih Kanjeng Nabi, cilikane Kanjeng Nabi sing ngomong sinten? Sing ngopeni ya Abu Lahab. Seluruh persalinan, seluruh biaya itu ditanggung oleh Abu Lahab. Jadi yo senajan wong kafir ya tetep ana apike. Tetep ana apike. Ngaten. Contoh malih Nabi Musa. Tahu dimong oleh Firaun. Lha sapa sing ora kenal Firaun? Sing musuhi Nabi Musa. Ewa semono ya cilikane Nabi Musa tahu dimong Firaun. Ya disitulah kehidupan awake dhewe iki ngoten niku. Ya kadang-kadang kita ini hal yang baik, tapi kadang-kadang pula ya kebaikan kita itu ya didukung oleh orang-orang yang nyun sewu ya tidak seagama dengan kita. Ada saja yang seperti itu.
Enaknya pengajian tiba non muslim nyumbang awake dhewe ya kadang-kadang. Ya begitulah ya, dalam kehidupan itu selalu begitu. Orang mesti sing elek sak terus elek, orang mesti sing apik sak terus apik. Maka berbahagialah ketika itu berbuat kebaikan dan jangan menjustifikasi yang jelek itu selamanya jelek. Fa'anzalallahu fi haqqihi surat al-Lahabin. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Napa unine? Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Tabbat ciloko. Apa yada tangan loro ni abi lahab wa tabb lan ciloko sapa Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Ciloko tanganin ciloko. Ciloko artinya siksa itu terus mengalir kepada Abu Lahab. Sebab Abu Lahab senaoso niku pamane Kanjeng Nabi ning yo nyoto-nyoto musuhe Kanjeng Nabi. Ewa semono Abu Lahab niku nggih nate ngomong Kanjeng Nabi berbahagia terhadap kelahirannya Nabi. Mulake tiap dino Senin Abu Lahab niku angsal remisi. Napa remisi? Keringanan. Sebabnya napa? Kok angsal keringanan? Sebabnya merasa senang pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab niku duwe rasa seneng anane Kanjeng Nabi niku lahir. Lho Abu Lahab niku seneng duwe ponakan Kanjeng Nabi lahir, senenge Abu Lahab niku dadi jalaran apa? Dadi jalaran keringanane siksa api neraka. Itu kan keren dong ya. Keren. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna tidaklah berguna. Anhu maluhu harta kekayaannya Abu Lahab wa ma kasab dan apa yang diupayakan oleh Abu Lahab. Semua yang dilakukan oleh Abu Lahab itu sia-sia ya gampangane ngoten. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya sulana rongga lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang lahab berkobar, menyala, bergejolak lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya. Pembawa kayu bakar. Maksudnya yang menyebarkan fitnah. Jadi ora gur Abu Lahab tok. Sing musuhe Kanjeng Nabi ning ya sak bojone pisan. Hammalatal hatab niki diumpamakan seperti kayu bakar sing mudah tersulut oleh api. Itu adalah kinayah bahwa istri Abu Lahab itu gampang banget nyebarke fitnah. Berarti kan sing musuhe Kanjeng Nabi ora gur pamane tapi ya bulike. Ya lho. Fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali. Pokoknya disiksa lah. Hablun itu maknanya tali. Nah itu surat Al-Lahab. Tetapi ya itu tadi. Setiap hari Senin mendapatkan remisi sebab
merasa senang atas maulid Nabi. Nah iku. Lele Abu Lahab sebab rasa senengnya oleh keringanan. Apa maneh awake dhewe nalikane bulan Rabiul Awal duwe rasa seneng. Lah, apakah rasa seneng menika harus pada bulan Maulid? Boten. Termasuk di dalamnya adalah ketika dibacakan sejarah-sejarah tentang Nabi, awake dhewe iki duwe rasa seneng, duwe rasa mahabbah. Lah senenge awake dhewe niku iso dadi jaminan, dadi tamenge awake dhewe marang siksane neraka. Mulane nalikane nyun sewu nggih pengurus Aswaja paring perintah dumateng kula supados ngaji babagan sejarahipun Kanjeng Nabi. Kula niku langsung duwe rasa seneng. Nggih, duwe rasa seneng. Sebab sing bakal awake dhewe pelajari iku sejarah tentang Nabi ini awake dhewe makhluk sing paling mulya. Pemimpin para nabi lan rasul. Sejarah itulah yang kemudian kita harus tahu. Lek wis ngerti dimasukkan di dalam diri kita, oh koyo ngono perjuangane Kanjeng Nabi. Terus ditiru sak kuwate awake dhewe. Jadi ini adalah instruksi atau perintah dari pengurus kepada saya. Dan ini adalah berkah buat saya sendiri. Kadang-kadang halakoh, majelis-majelis ilmu di dalam masjid mushola itu berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan akhlak. Tapi jarang yang menceritakan berkaitan dengan sejarah. Maka saya bersyukur, nyun sewu, sekali lagi saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah lantaran pengurus Aswaja kemudian memerintahkan, menginstruksikan kepada saya pribadi, khusus saya fan atau cabang ilmu yang akan disampaikan berkaitan tentang sejarah Kanjeng Nabi. Di mana pelajaran sejarah ini sudah mulai hilang. Sudah mulai hilang. Pelajaran MI umpamanya porsinya sedikit. MTS aliyah sedikit porsi pelajaran sejarah. Ngoten. Lek mbiyen ana apa PSPB napa? Perjuangan pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Lah sing diajari kan perjuangannya para pahlawan kita. Apa meneh yang berkaitan dengan ada juga SKI sejarah kebudayaan Islam itu di tingkat aliyah. Tapi untuk halakoh di masjid-masjid itu jarang. Maka saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur. Dari sinilah kita mendapatkan satu informasi tentang sejarah yang sangat komprehensif untuk kemudian kita mengenal siapa Nabi kita itu. Bagaimana perjuangannya. Apalagi kalau kita sudah bisa menyaksikan tanah haram, menyaksikan kawasan Makkah, menyaksikan kawasan Madinah, maka semakin bergetarlah batin kita. Nyun sewu, nalikane Kanjeng Nabi kholwah bertahanus beribadah teng Gua Hira. Jenengan menawi umrah utawa haji saged ziarah teng Jabal Nur. Gitu? Jabal Nur. Di situ di puncak Jabal Nur ada Gua Hira. Kecil, sempit. Hanya muat 2 orang. Cara-cara awake dhewe ngadeg niku pun sundul. Nah di situ Nabi beribadah langsung menghadap kepada Ka'bah. Dari Jabal Nur niku Ka'bah niku ketinggal. Jabal Nur. Nyun sewu munggah niku antawi sak jam. Ngoten. Lek mbiyen niku munggah tiwik-tiwik ngoten.
Tapi lek sakniki sampun wonten trekking. Sudah ada jalan kaki monggo, bawa mobil monggo. Sudah ada kendaraan yang bisa memfasilitasi kita naik ke atas. Nah, di bawah Jabal Nur ada museum wahyu. Ada museum wahyu. Di dalam museum itu kita bisa melihat ya proses-proses sejarah tentang turunnya wahyu. Ya berkaitan dengan sejarah lah, intinya tentang sejarah. Intinya bahwa pemerintah Arab Saudi ingin mencoba kembali mengangkat situs-situs bersejarah menjadi satu ikon dunia untuk tidak hanya menarik wisatawan, tapi untuk bisa mengenalkan tentang sejarah Nabi. Belum lagi nanti di Jabal Uhud, syuhada Uhud, itu juga akan disulap oleh pemerintah Arab Saudi, tidak hanya menjadi kawasan yang bersejarah berkaitan dengan perang Uhud, tapi juga menjadi wisata religi. Akan dibangun kereta gantung ini. Kata setengah Taif, itu ada kereta gantung. Di kawasan Uhud juga akan dibangun kereta gantung supaya orang itu bisa menyaksikan dari atas pejuang-pejuang Uhud, makam-makam syuhada Uhud. Karena gunung Uhud itu kan panjang sekali. Gitu. Sehingga pemerintah Arab Saudi selain pengembangan kawasan Masjidil Haram yang semakin diperlebar, sehingga nanti dimungkinkan kuota haji atau umroh semakin lama semakin banyak. Ini adalah visi cara pandang pemerintah Arab Saudi sampai tahun 2030. Ru'yah 2030. Visi sampai 2030. Sekarang 2025, berarti kurang 5 tahun untuk fase pertama mungkin. Ketika dipegang oleh Muhammad bin Salman atau MBS, yang terkenal itu MBS. Ya mudah-mudahan lah, setidaknya kita belajar sejarah ini bisa mendekatkan jiwa kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.